Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny main lagi. Dan kali ini gue mau nyiksa sebuah handphone yang lumayan banyak sebenarnya requestnya dan udah keluar sejak 2 bulan yang lalu. Ini adalah Poco M6 Pro. Yuk kita bahas. Tapi sebelum masuk ke seksi nyiksanya, gue mau ngingetin dulu ke kalian beberapa spesifikasi dari si Poco M6 Pro ini. Untuk chipsetnya, dia menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra dan juga dia punya layar 120Hz Full HD Plus Flow AMOLED. Dia punya baterai 5000 mAh dan dia juga punya 67 watt turbo charging. Dan ya, satu lagi hal yang menarik, dia juga sudah memiliki stereo speaker. Untuk kameranya, dia kayak begini spesifikasinya, tapi seperti biasa, karena ini adalah sebuah video nyiksa, gue nggak akan bahas kameranya sama sekali. Buat kalian yang penasaran sama kameranya, silahkan cari video reviewnya di luar. Karena gue belum nge-review handphone ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita pindah ke meja siksanya. Yuk. Oke guys, ini dia handphonenya si Poco M6 Pro. Warnanya mengkilap banget ya, jadinya bakal muncul pantulan-pantulan nanti ya. Dan kita akan cek beberapa kondisi dulu. Oke, yang pertama itu adalah gue akan hapus semua aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Dan semua notifikasi akan gue kill dulu. Kecuali satu nih, nggak bisa di kill ya nanti ya. Terus juga gue akan atur tingkat kecerahannya itu nggak pakai kecerahan otomatis ya. Gue pasang di sekitar 50% aja kayak begini ya guys ya. Ini sekitar 60 sih kayaknya. Nah, 50% kayak begini. Gue tidak menggunakan data seluler, gue menggunakan WiFi karena kayaknya nggak bakal beda jauh antara pakai WiFi dan data seluler di rumah gue ya. Sama-sama aja. Dan beberapa hal yang bakal gue nyalain itu antara lain adalah Bluetooth-nya gue nyalain dan NFC-nya gue biarin nyala untuk ngecek apakah ada interference atau enggak. Oke, sekarang kita cek suhunya dulu. Untuk di bagian depan suhunya ini kelihatan ada di angka sekitar 31,7, berarti antara sekitar 31 atau 32 derajat Celcius, 31,8 ya. Dan di bagian belakang di tempat SoC biasanya berada, ini kelihatan kalau suhunya juga ada di sekitar 31,8 tadi muncul ya, antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Kita lanjut, jam 10.04, baterainya masih 100% dan game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk Mobile Legends, settingan yang kita dapetin tuh ada di Super dan Ultra kayak begini ya. Gue akan cek FPS-nya dulu. Ini gue percepat, modenya mode performa dan frame rate-nya kelihatan ada di atas 100 ya. Ini kelihatan 118 FPS di sini. Sayangnya kita nggak bisa nampilin frame rate-nya di bagian atas kayak di handphone-handphone Samsung atau Realme dan Oppo. Correct me if I'm wrong, tapi gue udah nyari-nyari dan nggak ketemu settingannya. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu, bisa jadi juga kan. Dan udahlah, let's get to the game. Udah mulai nih guys, tapi gue ngerasa kalau brightness-nya ini kurang terang ya, jadinya gue akan tambahin mungkin di sekitar di 70 sampai 80 lah ini, 80% brightness-nya baru kelihatan. Itu karena lampu studio gue kan terang ya, jadinya dia harus ngasih kompensasi juga gitu loh. Nah, di sini nih kelihatan kualitas layarnya tuh seberapa gitu. Kalau lampu studio gue, kalau gambar handphone yang nggak kelihatan di lampu studio gue, apalagi di sinar matahari gitu ya. Nah, ini tuh gue harus naikin tingkat kecerahannya sampai ke sekitar 80% mungkin ya, baru bisa bilang gambarnya kelihatan dengan jelas gitu. Right, nice. Dia bisa berjalan di 100-an FPS berdasarkan game turbo, 118, 119 ya. Karena dia settingannya udah bisa di super ultra. Jadi emang udah tinggi ya guys ya. Pingsan Anda, berubah kan jadi Totoro. Tidak. Oh, gadis kecil di ujung jalannya pergi dulu dong. Kena bumerang, kena Totoro. Jadi Totoro loh, mati Anda. Seru sekali. Kena bumerang, double kill, nice banget, nice. Recall dulu
Recall dulu. Oke, di pertengahan game dan frame rate-nya masih bagus ya, di atas 100 fps ya. Mudah-mudahan ini bacaannya udah bener, karena terakhir kali gue nyiksa keluarganya Xiaomi, game turbonya tuh bacanya nggak bener pak. Dia selalu ngasih angka tinggi gitu ya, buat tampilan aja, tapi bukan angka yang real, itu nyebelin sih. Tapi kali ini mudah-mudahan bener, karena ini udah pakai Super Ultra sih ya. Super Ultra tuh bisa sampai 120 kan ya kalau nggak salah ya. Apa gue yang salah ya? Ayo lo, sini lo. Nggak kena. Ya gitu ya. Bagus sih sebenarnya ini. Untuk settingannya juga cakep, tampilannya. Jadi Totoro Anda jeber mati kan, unstoppable, luar biasa Nana. Oke, mumpung gua mati, gua akan tunjukin frame rate-nya pas lagi rame kayak gini ya. Oke, kelihatan dari 100 fps ya, cuma emang nggak bisa ditahan stabil. Cuma yang agak aneh, gua agak curiga sih. Nih ya, misalnya mana sih yang agak rame dikit? Oke nih, pas gua tarik tulisannya 81, 104. Toto naik jadi 118, 117. Nah, ini gue curiganya masih sama nih. Si game turbonya sama kayak terakhir kali gue ngebahas tuh Poco apa ya gitu. Itu sama. Itu kayak dalam tanda kutip dia cuma munculin frame rate aslinya itu pas awal-awal doang, tapi pas udah ditiban sama si game turbonya ini, dia langsung ngebaca si game turbonya. Game turbonya jalan di 118 fps. Tapi game aslinya itu jalannya di pas baru di swipe 91. Gitu. Curiga gue nih. Oke, tim gue udah manggil Lord ya. Dan ini udah nyerang, mulai masuk ke base lawan nih. Menangkan. Nice one teman-teman. Akhirnya menang ya, dan gue akan langsung cek suhu di bagian depannya. Ini kelihatan ada di angka 41 derajat Celcius ya, dan di bagian belakang juga kelihatan ada di angka sekitar 40 derajat Celcius ya. Oke, 40 derajat Celcius, nice. Lanjut ke jam 10.24, baterainya bersisa 96%, udah berkurang 4%. Game yang berikutnya FC Mobile. Untuk FC Mobile kita dapetin settingan kayak begini ya, resolusinya ada di tinggi, frame rate-nya di standar, nggak bisa gue pindahin ke tinggi ya, sayang banget nih, berarti 30 fps ya. Sisanya juga nggak bisa dipindah-pindahin, so let's get to the game aja lah ya. Kenapa sih EAFC itu selalu ngasih gue lawan yang levelnya tuh ada di atas gitu loh. Heran gue, serius. Kayak seakan-akan di titik ini tuh lo disuruh ngegacha pakai duit beneran gitu, biar bisa dapet yang bagus. Nah nih FPS-nya ada di sekitaran 30-an FPS aja ya. Meskipun di game turbo kelihatannya ada di 75, tapi gue nggak percaya sih ya. Ini masih sama sih kondisinya nih. Kita lihat replaynya tuh, tadi kayak gitu pak kebiasaannya. Awalnya tuh bawah, pas gue swipe liatin game turbonya dia langsung naik ke atas gitu. Jadi gue nggak bisa percaya kalau ini emang beneran naik. Lagian di mata gue ini sih 30 menuju 40 fps aja sih, nggak nyampe 40 bahkan ya, mungkin 35an fps ini masih percaya gue. Tapi kalau dibilang sampai ke 89, 90 fps nggak yakin sih. Oke. Aduh, jago lagi nih bocah. Gimana coba? Nah, kan kelihatan kalau ini agak tersendat main FC Mobile ya. Jadi nggak bisa percaya gue kalau dibilang nih sampai ke 70 fps. Kalau dibilang cuma 30 fps sih masih yakin deh. Lihat, naik lagi tuh. Kebiasaan ya game turbo emang ya. Ini salah satu fps meter yang paling tidak akurat bawaan handphone tuh menurut gue si game turbonya Xiaomi and the gang ini, Xiaomi dan Poco. Sayang banget. Astagfirullah. Padahal ininya ada, potensinya ada dan bisa ngebantu toolsnya ini, tapi ternyata tidak akurat guys. Gol dong. Hah? Offside lagi. Aduh, sayang sekali teman-teman. Ini kelihatan ya. Kalau kalian yang nonton di 60 fps videonya, ini kelihatan kalau gerakannya tuh berasa choppy, apa sih, patah-patah gitu ya, karena frame rate-nya nggak tinggi juga sih.
Oke, Pulisic menuju ke Haaland, di sana Haaland sendirian coy. Nah, Xavi membantu, Xavi Hernandez, aduh direbut sama lawan. Ada Ruud Gullit lawannya coy. Gimana gue mau ngelawan Ruud Gullit? Mascherano ke siapa tadi ya? Xavi ke Haaland ke Bruno Fernandes. Ternyata half time, saudara-saudara. Sampai akhir pun frame rate yang dihasilkan ini sama ya, masih choppy ya. Dan sampai akhir game turbonya juga nunjukin kalau ini frame rate tinggi, padahal menurut gua sih enggak sih ya, nggak bisa dibilang tinggi ya. Oke. Aduh, Xiaomi sayang banget, itu tuh fitur yang penting gitu, tapi kenapa aduh, ini kan di bawah terus naik ke atas. Selalu begitu. Gue tutup lagi ya. Oke, gue tutup ya. Ini lagi nggak main game ya. Di bawah lagi, naik ke atas lagi setiap gue buka. What? Gitu. Oke, baiklah. Gue akan cek suhunya dulu di bagian depan. Ini ada di angka sekitar 39,5 menuju 40 derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang, ini juga sekitar 39 derajat Celcius. Oke. Jam 10.34, baterainya bersisa 94%. Lanjut ke game yang berikutnya. Wah, Star Rails nih, asik. Oke, untuk Honkai Star Rails kita dapat settingan di rendah ya, dan FPS-nya mau gue pindahin ke 60. Iya loh. Oke. Kayak begini ya, udah settingannya cuma kayak gitu doang sih. Soalnya yang lainnya kalau gue naikin nggak kuat kayaknya ya si G99 Ultra ini. So, let's get to the game. Kalau di sini tampilan frame rate-nya ini belum gue percepat ya. Ada di 30-an aja. Lagi ya, set. Nah, Toto jadi 100 tampilannya gitu. Agak aneh emang. Ini 30-an sih, menuju ke 40 fps mungkin gue masih percaya. Tapi kalau dibilang sampai 100 agak sulit ya. Dan ini ada cutscene. Kita cek lagi. Ya, sampai 105 di sini dibilangnya ya. Nah, pas cutscene ini 60 gue percaya sih. 60 sampai 80 masih bisa lah ini. Masih percaya lah. Oke, langsung naikin lagi gitu. Oke. Tampilannya bagus ya, tajam. Meskipun settingannya tadi rendah, tapi ini tajam banget. Animenya tuh berasa gitu loh, nggak terlalu jegis. Kayak di rambut gitu, nggak terlalu jegis-jegis gitu. Semuanya masih oke banget ya. Oke, ini tampilannya kalau lagi dalam pertarungan ya. Kita lihat frame rate-nya. Oke. Frame rate-nya ada di 30-an. Gue harus hati-hati ngecek frame rate ya, nggak bisa diliatin lama-lama terus gitu loh. Oke, single target dan Heng seperti biasa, serangannya cuma kayak gitu doang, kagak ada bau-baunya gitu loh. Nah, loh, kok tim gue cuma 3 ya? Kayaknya tadi gue udah jadiin 4 deh. Oke, nggak apa-apa. Lagi dan Heng. Nah. Aduh, dah. Dan Heng ini payah banget dah. Oke, nice. Tampilannya kayak begitu. Frame rate 30-an, nggak lebih. Gue akan cari musuh lagi yang lainnya. Oke, kita udah balik lagi ke Simulated Universe dan gue akan cek lagi. Nah, frame rate-nya ada di 30 sampai 40 nih aslinya. Terus pas di nyalain dia langsung naik ke sini, di grafisnya itu 60 kan. Di grafisnya 60, Pak. Tapi pas di sini munculnya 100 fps lebih. Ya, begitulah. Oke. Anggaplah kita mendapatkan 30 sampai 40 fps ya. Nah, ini bertarung lagi nih. Kayak gimana tampilannya? Kita cek ya. Nah, dan Heng kebetulan udah bisa pakai ulti ya, Ethereal Dream. Kita cek dulu tampilannya dan Heng kalau pakai ulti kayak gimana. Oke, animasinya mulus ya, bagus. Ini bagus sebenarnya sih. Ya elah, baunya nggak ada dan Heng cuma 78, damage apaan 78? Kesel gua. Oke, gue pakai blast ya. Blast, jebret. Gitu dong. Mukul tuh begitu dan Heng. Sakit juga. Nggak sih, geli-geli doang. Nah. Oke. Masih lanjut nih ya. Aduh, nggak sakit. Girl power, gokil. Sangat feminis Anda ya.
Aduh, 16 damage apaan? Nah, aduh, 15. Emang gue doang yang bener ya? Aduh, lupa lagi, harusnya tadi pakai blast biar dua-duanya kena. Tapi nggak apa-apa lah. Au! Dan kena. Oke, kayak gitu ya tampilannya ya. Musuhnya emang lagi musuh-musuh biasa aja nih ya. Belum musuh yang aneh-aneh. Gitu aja kali ya Honkai Star Rail ya. Gue cuma bisa nunjukin kayak gitu saat ini karena nih story-nya lagi nggak jauh-jauh amat gitu ya. Masih begini-begini aja. So intinya sih Honkai Star Rail bisa jalan di antara 30 sampai 40 fps lah ya, insya Allah. Dan settingan grafisnya ada di rendah. Oke, kita cek suhunya dulu di bagian depan. Ini ada di angka 41 menuju ke 42 derajat Celcius, lumayan naik ya. Dan di bagian belakang juga 41 derajat Celcius kelihatan di sini. Jam 10.49, baterainya bersisa 91%. Lanjut ke game yang berikutnya. Wah, bola lagi nih. Oke, settingan grafis dari eFootball ini bisa kita set ke tinggi, oke, dan 60 fps. Nice. Gitu aja settingannya ya. Let's get to the game. Oke, ini tampilan eFootball dan gue lagi ngikutin campaign-nya Blue Lock nih ya. Iya loh, frame rate-nya dari 30-an dinaikin jadi ke 70-an. Tapi kenyataannya gimana? Kita cek dulu nanti ya. Nah, bagus sih. Pakai kena temen lagi. Gimana Messi ngaling-ngalingin Owen aja. Nah, oke, cakep. Tampilannya vibrantnya bagus ya. Gue suka banget rumputnya eFootball tuh kalau di handphone tuh lebih bagus ketimbang rumputnya EAFC ya. EAFC Mobile rumputnya kayak berasa lebih muted. Apa sih muted tuh? Lebih gelap, lebih suram lah gitu ya. Tapi kalau eFootball ini rumputnya lebih cantik sih. Nah, oke, Michael Owen di sana. Michael Owen masih Michael Owen shoot tuh. Bruno, ya elah, salah pencet gua. Langsung dibuang sama kiper lawan ya. Kita cek lagi. Nice, emang tinggi sih ini ya. Ini frame rate-nya ada di angka 50-an sampai ke 60, which is good. Berarti dapat nih ya grafis tinggi 60 fps ya. Bagus banget nih. Gol dong, cakep sekali, hantaman pembuka dari Leo Messi. Nah, ini replaynya kayak gini ya. Yang tadi replay selebrasinya yang tadi sempat turun frame rate, sekarang naik lagi ya. Oke, ya ini gue percaya sih. Kalau yang ini gue percaya sih. Ini berasa emang 60 fps, bagus. Kita lihat replaynya kayak gimana. Nah, replaynya tuh kayak gitu pak. Oke. Ini frame rate-nya tinggi ya. Frame rate tinggi, ini yakin gue. Oke. Leo Messi. Mantap sekali. Oke, lanjut ya. Ini campaign Blue Lock asik juga, Pak. Nggak terlalu susah. Tapi kita bisa dapetin pemain-pemain dengan atribut karakter Blue Lock. Nice. Elah. Gue mau nge-shoot tadi, cuma kayaknya terlalu dekat sama kiper yang ada, nanti malah nggak nge-shoot. Gue oper ke Messi, Messi-nya nggak siap ternyata saudara-saudara. Leo Messi lagi, Leo Messi, masih Leo Messi, bawa sana. Dar, aduh, kena Michael Owen jadinya offside, nyebelin. Kan gue nggak ngoper. Aduh, sayang sekali saudara-saudara, sebangsa tanah dan sebangsa air. Oke, ini masuk babak kedua dan skornya 6-0. Kan gue bilang kan, campaign Blue Lock ini agak gampang gitu loh. Aduh, offside. Agak gampang lawan AI-nya. Jadinya kita bisa dapetin pemain-pemain yang lumayan. Dan kalau nggak salah, sekitar 11-12 jam lagi selesai gitu. Makanya mumpung lagi gaming test terus, gue mainin deh nih campaign Blue Lock nih, lumayan kan. Dapat Takekubo, terus siapa lagi ya? Kimmich. Ya lumayan lah, Inzaghi juga udah dapat gua. So iya tuh kubonya kan kelihatan. Oke, frame rate-nya masih bagus dari tadi. Ini gua mainin masih berasa tinggi banget. 60 fps sih dapat. Gampang lah buat G99 Ultra. Namanya udah Ultra, masa nggak bisa gitu. Tapi EAFC entah kenapa nggak dikasih gitu loh. Kayak
Aduh, pelit banget IE tuh buka settingan tuh. Kayaknya mah masih kuat sebenarnya ya. Untuk dapetin settingan tinggi doang ya. Ih. Take Kubo. Kubo tuh Leo Messi. Ini apa? Oh my god, kenapa? Kenapa Google-nya tiba-tiba kebuka? Nyebelin. Ini selebrasi mungkin terakhir ya, soalnya udah 89 menit ya. Lionel Messi, gol kedua. Skor sekarang 10-0. Michael Owen hampir 2 kali hat-trick. Kayaknya udah 6 gol, hampir 6 gol ya. Atau udah 6 jangan-jangan. Ya gitulah. Gampang, serius. Oke, nice. Selebrasinya bagus, replaynya bagus. Ini tinggal perpanjangan waktu tambahan aja ya, berapa menit ya. Oke, Michael Owen apakah bisa menggenapkan golnya jadi 6? Sayang sekali tidak berhasil. Wah, tambahan 5 menit masih bisa nggak? Udah susah lah. Habis pertandingan. Oke, 10-0. Dan kita akan cek dulu suhunya di bagian depan. Ini kelihatan ada di angka 42 derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang juga harusnya 41 sampai 42 sih. Oke, 41 lah ya. Di bagian belakang tuh cenderung 1 derajat lebih adem ketimbang bagian depan. Lanjut jam 11.04, baterainya 87%. Dan kita masuk ke game yang baru game kelima dari tadi. Lama juga ya, PUBG Mobile. Oke, settingan grafis dari PUBG Mobile itu kita dapat di Smooth Ultra aja, belum sampai Smooth Extreme ya. HD High, Smooth Ultra. Oke, nanti aliasingnya 4X gue pasang, gue okein dulu, dan di lobby pun gue pasang Smooth Ultra, 4X, dan oke. So, let's get to the game. Lobby tampilannya begini ya. Oke. Dan kita cek dulu, ini dipercepat dulu, frame rate-nya 40-an. Langsung naik tuh. ulangi. Kita lihat. Loh, kok sampai 60 ini? Enggak sih, ini 40-an ya. Ini 40-an FPS. Nice. Tapi masih lancar hitungannya, dan secara grafis smooth-nya juga bagus sih. Cek lagi ya. Tuh 40-an, total naik ke 60. Iya. Nah, ini tampilan ketika lagi terjun ya. Gue ngikutin orang ya. Kita lihat lagi frame rate-nya 40-an, total naik jadi 80, 60. Ini 40-an. Ya. Untuk draw distance-nya masih standar-standar aja. Tuh, udah loading. Bagus sih. Karena dia udah pakai LPDDR4X RAM-nya ya. Storage-nya juga pakai UFS 2.2 kalau nggak salah. Jadi ini udah oke. Untuk harga 2.700.000-an, ini bagus banget sih sebenarnya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke salah satu bangunan di Yasnaya untuk looting. Masuk dong, di. Elah, bukannya langsung masuk ke dalam ini. Dalam apa namanya? Jendela. Tukar ah. Nah. Wih, udah nembak-nembak aja, tunggu bang. Kita belum dapat cutting deng bang. Yang nembak dulu lah. Oke, belum ada vest juga. Nah, backpack doang. Apa-apa lah. Backpack udah ada. Oke, dapat helmet nih. Backpack lagi. Gue kirain helmet. Baik. Bang, kagak ada vest, bang. Aduh, bang. Gitu amat lo sama gue. Anjir nih, tembak-tembakan deket banget, com. Bodo amat gue loot dulu ah. Mana lagi sih yang tembak-tembakan tadi? Di sini pak. Arahnya di sini pak. Ngintip. Mana nggak ada? Mana nggak kelihatan? Gyroskopnya bagus. Instan banget gyroskopnya. Senang sih gue nih gyroskop gini. Bagus banget sih. Oke. Turun aja deh. Turun tapi gue belum punya vest.
Jangan dulu, helm nggak ada, face nggak ada, lu mau nyari mati namanya. Aduh, backpack lagi. Deg-degan gue, Cong. Iya loh. Toto ada yang nembak. Masuk dulu ah. Wih. Punya face kan Anda sama helmet? Helmet bagus kan? Sini. Saya ambil helmet Anda. Saya ambil face Anda. Mana nih? Nggak ada face dia. Ya. Sama juga miskin. Akhirnya gue dapet face ya, meskipun udah buluk face-nya ya, tapi nggak apa-apa lah. Seenggaknya ada perlindungan tipis-tipis ya. Ini gue lagi lari menuju ke safe zone. Teman-teman gue masih di belakang, bodo amat, nggak peduli gue. sorry ya. Gue menyelamatkan diri gue dulu karena gue nggak communicate ke teman-teman. Berisik. Aduh, kanan kiri yang nyerang, pantesan. Padahal yang itu udah jatuh. Sebelah sono ada lagi satu. Ya, mati deh. Ini apakah kualat sama temen-temen ya gara-gara gue bilang sorry ya. Bang, jangan ngekill gue dah. Gue kasih tahu mah, gue nggak punya apa-apaan. Mati dimakan cacing kan? Ya udahlah, gue akan cek dulu suhu di bagian depan kayak gimana ya. Suhu di bagian depan 42 menuju 43, tadi 42,8 kelihatan, masih aman lah. Masih aman, 43 udah lumayan panas ya. Tapi tadi pas gue pegang nggak ada masalah sih, masih oke-oke aja. Dan di bagian belakang 41, ya tidak ada tanda-tanda menuju ke 42, 41 derajat Celcius, masih oke. Jam 11.18, baterainya bersisa 84%. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. The City by the Bay, San Francisco. Asphalt 9-nya di sini ya. Dan ya, kita akan cek aja nanti ya bagaimana frame rate-nya. Oke. Dari 30 dinaikin sampai ke 70, 60. Ini 30 sih. Ya, teksturnya bagus, nggak jeggis. Apakah ada cegukan? Sepertinya tidak, lancar jaya. Tapi ini frame rate-nya sih 30 fps aja ya. Gue yakin banget ini ya. Oke. Nice. Motion blur tidak ada. Ada tipis ya. Motion blur ada sih tipis ini menurut gue. Oke. Nice. Tapi karena dia 30 fps jadinya justru jadi sinematik, Pak. Lu kalau mau ngomong sinematikan kan sinematik biasanya 30 fps atau 24 fps kan. Nah, oke, kalau emang mau ngomong sinematik justru 24 fps, Pak. Sinematik itu kan kayak film gitu ya. Cinema like gitu ya. Cinema kan film itu biasanya 24 fps, Pak, mainnya, atau 30. Enggak 60. Nah, tapi ini bagus ya. Despite frame rate-nya cuma ada di 30, selebihnya oke menurut gua. Dan bisa banget buat dipakai main. Kalau kalian pengen main Asphalt 9 ini bisa banget ya. Oke. Nggak ada stutter dari tadi, itu yang penting sih. Sama sekali nggak ada stutter. Semuanya lancar. Dejajah. Nah, buset, belokan pakai nitro. Iya, cakep. Tapi frame rate-nya emang 30, nggak lebih. Dan ya, finish. Asphalt 9, everybody, bisa dijalankan dengan sangat bagus oleh Poco M6 Pro. Untuk suhu di bagian depan terlihat masih ada di angka 41-an aja. Dan di bagian belakang 40-an. Oke. Dan jam 11.22, baterainya bersisa 83%. Lanjut ke game yang ketujuh, Call of Duty Mobile. Kualitas grafisnya hanya ada sampai medium high aja. Settingannya kayak begini. Dan karena kita tidak main Battle Royale, jadi settingan Battle Royale kita skip aja. Multiplayer semuanya off. Nggak bisa disetting ya, kecuali anti-aliasingnya bisa gua onin, realistic scope-nya on. So, itu aja. Let's get to the game. Oke, seperti biasa frontline di crash aja ya, yang basic aja ya. Gyroscope-nya bagus banget. Gyroscope-nya instan. Emang udah waktunya semua handphone tuh gyroscope-nya instan kayak begini ya.
Ini frame rate-nya juga bagus, gue bisa bilang ada di 60 fps lah. Tuh kan, lempeng 60 ya. Oke. Lanjut ke station gue, yoi. Ada yang bilang, "Bang, maju-maju bang." Kagak bisa gue, bodo amat. Daripada gue jadi beban doang, mendingan gue di sini tapi ngekill kan. Tuh, one shot to kill tuh kan. Mendingan gue di sini tapi ngekill ketimbang gue maju-maju jadi beban doang. Gitu. Lumayan kalau di sini gue masih bisa dapat kill. Oke. Tinggal kitanya yang kanan kiri udah yang pintar-pintar aja gitu, jangan kelamaan station gitu ya. Jir, mana musuhnya? Nah, UAV standing by. UAV online, nice. Nggak ada yang di atas. Oke, gue reload dulu aja. Ada yang di sini coy. Mana kelamaan ngeker gua. Nah, Avenger one shot one kill. Lost delete, hah? Dari tadi gua nge-kill buat apaan? Asik, sombong. Nah, ada yang kena jebakan Batman gua kan? Oke, sentry gun. Nice, sentry gun. Oke. Nah, one shot one kill lagi. Nggak ada yang kena. Mampui. Oke, lagi sebelah sini nggak ada, nggak kelihatan. Mana nih? Sentry gun gue udah habis nih. Udah mati nih sentry gun gue, Musuh punya sentry gun juga di situ. Oke, Vitol. Sentry gun musuh mana? Sini. Sentry gun musuh sini. Sini. Mana musuh? Sini. Mati Anda dong. Wah, nggak ada yang kena, coy. Vitol ini the best emangnya. Nah, eliminated semua Anda kan. Nah, oke, reload dulu. Oke, langsung cek lagi mana musuhnya. Oke, untung gue jago. Asik, asolole. Mana? Musuh kayak udah ada yang mau naik sini nih. Oke, biarin aja ya. Matilah. Udahlah, gue fokus ke yang sini aja ya. UAV. Nice. UAV online. UAV mana lagi? UAV assist doang sih. Oke, apaan lu? Bom. Lempar lu, nggak boleh anarki gitu. Nah, kenakan lehernya. Aduh. Nah, sentry gun lagi. Aduh, ada yang nembakin lagi. Nah, mati dia sama sentry gun dia. Kalah. Weh, kalah. Gue nge-kill banyak banget, kenapa kalah? Teman-teman gue pada ngapain aja, buset. Coba kita lihat ya statusnya ya. Perasaan gue kill udah lumayan banyak. Dikasih like dulu lah. Selamat ya MVP ya. Mana gue nih? Oke, kita cek suhunya di bagian depan. Ada di angka berapa derajat Celcius? 41,7 tadi kelihatan ya. 41 menuju ke 42. Ini nggak turun-turun ya? Biasanya kan handphone habis ganti game gitu bakalan turun gitu ya. Karena dia cooldown gitu. Tapi di Poco M6 Pro ini mungkin vapor chambernya nggak ada atau nggak ada pendingin yang cukup mumpuni supaya dia turun ya. Di bagian belakang 40 cenderung ke 41 derajat Celcius. Jadinya dari tadi mulai Honkai Star Rail itu angkanya 40 terus gitu, nggak turun ke 30-an. Lanjut ke game yang berikutnya, GTA San Andreas. Oke, untuk GTA San Andreas gue pakai controller ini karena ini adalah menurut gue the best way untuk main game-game kayak GTA San Andreas yang Definitive Edition ini ya. Ini downloadnya via Netflix dan Google Play by the way, jadi kalian harus langganan Netflix dulu. Gue akan tunjukin settingan grafisnya, ini defaultnya kayak begini. Kecurigaan gue adalah settingan grafisnya itu emang apa namanya udah mumpuninya udah sampai sini doang gitu, jadinya nggak bakal gue ganti-ganti ya. Frame rate-nya mungkin ada di 30-an mungkin kalau masih oke, dan
Kita coba resume game dulu aja lah. Oke, to be honest, dari 2 kali nyiksa yang belakang itu gue nggak mainin GTA San Andreas sama sekali. Jadinya setiap kali mulai itu mulainya dari sini, Pak. Karena gue nggak ngejalanin misinya, nggak gue mainin sama sekali kayak gitu ya. Oke, jadi settingannya di situ tadi, dan kelihatan kalau frame rate-nya ini sebenarnya menurut mata gue ya ada di 30-an fps. Tapi menurut si game turbo, iya di situ. Ya 30 sampai 40 lah kalau kata game turbo ya. Terus ntar tiba-tiba naik ke 60. Ini menurut gue sih 30 sampai 40 sih. G99 Ultra ini somehow berasa lebih optimize, lebih oke ketimbang G99 Ultimate di Infinix Note 40 yang waktu itu gue siksa ya. Ini rasanya tuh kayak lebih revamp gitu, lebih oke ya. Oke, cutscene-nya gue coba close dulu, dan pas lagi gameplay ini baru berasa ya frame rate-nya ada di 20-an ya. Oke, ini masih cutscene sih sebenarnya. Ya. Oke, di next saya dulu ya cutscene-nya biar kita skip. Tuh, turun ya frame rate-nya ya. Langsung kayak slow-mo begitu. Di sini kebacanya berapa ini frame rate-nya? Kebacanya 30, tapi gue yakin ini bukan 30. Ya, oke, lanjut. Oke. Oh iya, ada settingan yang lupa. Ini kuning banget warnanya karena dia menggunakan classic lighting. Kalau kalian nggak suka kayak gua ya sama classic lightingnya itu, gua akan matiin si. Nah, classic lightingnya ini off. Ini lebih oke menurut gua. Tampilannya lebih modern. Nah, tuh. Gitu ya. Kayak begini. Hah, Rider is dead, mission failed. Deh, baru mulai. Apa baik Rider? Anda kenapa? Ketabrak. Tuh, aduh, frame rate-nya berantakan. Oke, ayo Rider, buruan coy. Anda kebanyakan. Anda astagfirullahaladzim. Mau ngatain Rider gue, merek celana dalam, gue malah ini jatuh. Ini gimana nih? Oke, ini kontrolnya nggak improve ya dari zaman dulu ya, masih begini-begini aja. Oke, lanjut terus. Oh, satu lagi settingan yang gue rekomendasikan ke kalian, ini warnanya gelap banget, jadinya kalian harus naikin brightness-nya. Entah kenapa ya, brightness-nya harus dinaikin sampai hampir mentok kanan, baru tuh kelihatan enak di mata gitu loh. Ini kayak dia mungkin pengen bikin woi, Anda temen apa lawan Buset dah. Astagfirullahaladzim. Kerja keras bagai kuda. Ayo, lanjut maju ke depan. Frame rate-nya bagus sih, 30 fps dapet ini. Masih playable, masih. Dulu lo main GTA San Andreas di PS2 juga kadang-kadang turun frame rate-nya, masih bisa tuh playable tuh. Ini Definitive Edition. Yoi, gambarnya lebih bagus loh. Weh, jangan tembakin abang dong, Neng. Ampun. Gini frame rate-nya ya. Kadang-kadang turun ke 20-an sih. Oke. Wih, hati-hati, split up, kita pisah. Tuh, Ahi belok nggak pakai sen sih. Tiba-tiba belok, nyebelin banget emang game zaman dulu ya. Astagfirullah, tau belok. Gue bilang kalau belok pakai sen. Tuh ngesot segala, ngapa? Wih, gila, sepedaan di tangga. Wih, udah kayak jagoan. Wih, nggak kena. Oke. Belok, coy. Belok pakai sen. Kayak gini. Gue ngeliatin kamera bentar, tahu-tahu udah kena, jatuh. Astaga. Tungguin abang, Neng. Tungguin abang, Neng. Buruan, Neng. Ya, jatuh. Nggak kuat, CJ.
Otot doang gede. Ayolah, jalan lagi. Oke. Di. Ayo jalan. Tahu lah, kesel gua. Ya gitu ya, kita cek suhunya aja ya. Cek suhu di bagian depan. Ini kelihatan ada di angka 41 menuju ke 42 derajat Celcius ya. 41,5 tadi kelihatan. Nah tuh. Dan di bagian belakang 40 ya, 40 derajat Celcius. Oke, 40 lah ya. Jam 11.41 baterainya bersisa 79%. Lanjut ke game yang berikutnya. Wah, Warzone lagi. Emang kuat. Oke, untuk Warzone ini yang kita dapatkan ya, visual quality-nya ada di low aja. Ini maksimalnya udah kayak gini. Performance optimization for frame rate udah. Maximum frame rate-nya gue coba pasang di 60 ya. Nggak tahu bakalan bisa apa enggak nanti. Ya, settingannya kayak gini. Jangan lupa ininya gue pakai percepat ya. Naik. Wow, sampai 100. So, let's get to the game. Oke, di helikopter frame rate-nya ya kelihatan 40 ya. Jangan percaya pas udah naik, jangan. Kita lihatnya pas belum naik aja. Kenapa ini? Kenapa Anda? Waduh. Waduh, apa yang terjadi ini Kapten? Masa frame rate-nya naik? Nggak mungkin. Orang lagi mati. Ini kenapa? Connecting to server ternyata. Oke, what is happening? Oh my god. Lah, oke, ini tadi gue mode apa ya? Kok gue langsung main-main aja ya? Biasanya kan gue pakai mobile Warzone tuh. Ini mode apa? Gue nggak ngeh lagi. Oke, redeploying. Oke. Pakai parachute dong. Kita masuk ke dalam rumah ini dong. Hup. Nah, kayak gini guys. Oke. Supply boxnya oke. Ini bagus sih sebenarnya ya. Sebenarnya tanpa dikasih make upan frame rate tinggi juga ini udah bagus sih seharusnya. Karena 30 sampai 40 fps aja itu udah susah banget buat didapetin sama HP lain. Ya 99 Ultimate kemarin juga nggak bisa dapet sampai segini, jelek gitu loh. Ini bagus sebenarnya. Dan tampilannya ketika di luar masih sama ya seperti biasa. Tuh nggak ada tajam-tajamnya. Masa puun begini, puun apaan kayak begini bang? Kagak ada puun begini, buset. Itu kayak orang Indonesia tuh, Narendra. Halo Narendra, kita mainan yuk bareng yuk. Temenin dong, gua nggak jago nih. Di mana lu? Mati ya? Ya udahlah. Mana pak? Duh, ada yang nembak. Ya elah, gue yang mati coy. Jangan dong, ya. Bukan mode battle royale nih. Gak ada gulag, dia respawn jatuhnya. Tadi gue makanya respawn ya. Oke lah. asal pencet aja, gue nggak tahu gue main apaan. Ternyata modenya kayak begini. Beda. Aduh. Udah jatuh aja di sini, jatuh. Nggak usah pakai parasut. Nah, jatuh aja sini. Kan di sini bisa. Nah, udah diambilin sama orang, udah nggak bisa. Udah nggak selamat loh. Woi, astaga. Kagak ada bakat main ginian. Oke, udah retreat ya. Udah. Nggak jelas. Kita lanjut cek suhu di bagian depan. Aduh, kelihatan ada di angka 41,4 tadi paling tinggi ya, derajat Celcius. Dan di bagian belakang itu mirip sih, 40,9. Oke. Jam 11.53, baterainya tersisa 76%. Lanjut ke game yang terakhir, Genshin Impact. Bisa nggak ya? Bisa dong. Ya, settingan default yang didapetin untuk Genshin Impact tuh ada di terendah ya. Dan resolusi rendernya juga terendah kayak gini. Frame rate-nya akan gue pindahin ke 60 dulu aja. Langsung merah. Dan ini gue nyalain mode performance. Iya, naik. Oke, let's get to the game. Oke, kita jalan aja ya. Kalau ngelihat dari frame rate-nya sih, ini sekilas ada di 30 sampai ke 40-an fps.
masih oke dan masih sangat playable buat gua. Tapi gimana ketika lagi tanding nih, lagi tarung nih, ya kita cek lah ya sama-sama. Anjir, apaan nih? Oh, ada beginian, gue baru tahu gue. Wah, takut. Oke, masih bisa lah kita coba lawan ya. Frame rate-nya bagus nih. Paling nggak 30 fps mah ada lah ya. Cakep sih. Cakep sih. Kalau 30 fps aja udah ada sih, menurut gua masih playable hitungannya gitu. Nah. Oke. Astagfirullah. Gue pengen gedein api, Bang. Ih, sakit loh. Ini masih bisa sih, masih playable banget sih. Tapi kenapa gue digituin? Kok kamu jahat sama aku? Wah, kena. Teks tidak lengkap, apaan nih? Tidak dapat dilakukan saat bertarung. Salah nembak. Nggak kena. Oh, pakai ember aja bisa sih ini. Kenapa manjat, Ber? Jangan manjat. Makan dulu. Oke. Ayo, awas, Ber. Nah. Awas, Ber. Aduh, kena, sakit banget. Nah, kena Anda, mati dong. Nggak mati lagi. Nah, oke, dikit lagi. Gua kasih koko berry pandan lu. Ayo. Mati dia. Koko berry pandannya tidak berguna. Oke. Dapat. Ini apaan? Gua harus cek dulu nih tulisan tadi, teks tidak lengkap. Wah, ini ada teka-teki di sini berarti ya. Intinya sih ini playable banget, Pak. Genshin Impact di Poco M6 Pro ya. Gak usah ragu-ragu sih kalau kalian pengen main Genshin Impact di Poco M6 Pro. Cuma dikurangin aja ekspektasinya. Dia nggak dapetin frame rate yang terlalu tinggi. 40 fps masih bisa lah ya. Dan satu lagi, selain 40 fps, ini grafisnya juga bagus. Lumayan vibrant meskipun dapat settingan di rendah, tapi buat gua, di mata gua ini masih enak banget buat dinikmati ya. Nggak yang jagis, nggak yang jelek gitu, nggak. Ini bisa banget. Oke, kita akan coba Mondstadt test ya. Oke, gua akan lompat dari menara Mondstadt ke sana dan kita lihat teksturnya belum load. Iya, udah bagus tuh yang biru, yang merah belum. Nah, lumayan agak lama ya, tapi masih oke lah ya. UFS 2.2 masih bagus sih harusnya. Tapi yang sebelah sana emang belum ke load tuh. Nunggu kita deket dulu baru loaded. Iya, sebelah sana tuh. Nah, muncul kan? Nah, cek dulu ya, turun ya. Frame rate-nya bagus sih. Kayaknya bagus nih frame rate di sini nih. Iya, cek ya. Nah, kan bener. 30 menuju 40 fps. Ini kalau udah naik gitu udah jangan dipercaya. Yang belum naik aja yang kita lihat ya. Oke. Cek dulu lagi, diamin dulu, cek lagi. Nah, tuh. Ada dip di bawah sini. Nah, 30 sampai 40 fps. Itu frame rate-nya. Yang real, bukan yang udah dinaikin ke atas sana. So, udah ya. Kita cek suhunya di bagian depan ada di angka sekitar 39, 40 menuju 41 ya. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 39 menuju ke 40. Ini 40 lah ya. Jam 12.01 kita main sekitar 2 jam aja. Baterainya itu bersisa 73, berarti berkurang sekitar 27%. Oke. Not the best, tapi masih oke ketimbang yang kemarin kita siksa ya, si Realme 12 Plus 5G. Itu sisanya 60-an, ini sisanya 70-an, masih oke. Yuk langsung masuk ke kesimpulannya. Boom. Poco M6 Pro, sebuah handphone yang menarik karena dia menggunakan varian G99 ya, yang mana namanya G99 Ultra. Gua pribadi itu kurang paham apa bedanya antara G99, G99 Ultimate, dan G99 Ultra. Tapi setelah gua nyiksa handphone ini, kayaknya gua paham deh kalau G99 Ultra itu punya tweaking yang lebih bagus daripada
G99 biasa, dan G99 Ultimate. Buktinya ketika gue pakai main semua game yang ada di sini, hampir semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kita bahas coba satu-satu ya. Mobile Legends itu bisa dijalani dengan sangat baik ya, dan ya frame rate-nya itu kayaknya cukup tinggi meskipun game turbonya ini tidak bisa dipercaya. Jadinya gue sendiri nggak paham apakah frame rate-nya itu beneran ada di angka 100-an ke atas atau hanya 90-an aja. Karena kalau udah 120 atau 90, mata gue sendiri jujur nggak bisa bedain. Terus FC Mobile, di sini FC Mobile itu agak berat emang dimainin di Helio G99 Ultra. Selama pertandingan kayaknya cuma jalan di angka 30-40-an FPS aja, dan itu sama sekali nggak nyaman buat gue pribadi untuk main FC Mobile di handphone ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya FC Mobile bakal ngasih update untuk memudahkan G99 Ultra itu ngehandle FC Mobile gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kita nggak bisa berharap kayak begitu. So untuk saat ini FC Mobile menurut gue kurang playable. Ya bisa sih dimainin sih, tapi maksa aja. Honkai Star Rails bisa dimainin dengan sangat bagus dengan frame rate itu kadang-kadang sampai ke 60, tapi most of the times dia ada di 40-an sampai 50-an FPS aja. Dia juga ngalamin drop frame rate ya di beberapa titik, kayak misalnya kalau lagi ada animasi gitu ya, itu beberapa kali gue nemuin dia drop. Tapi overall Honkai Star Rails itu bisa banget dimainin di Poco M6 Pro ini. eFootball ini yang menarik karena dia bisa jalan di high 60 FPS dengan sangat bagus. Gue coba main tantangan Blue Lock karena lagi ada event sama Blue Lock, dan ya semuanya berjalan lancar 60 FPS dan nggak turun sama sekali. Itu yang menarik. Satu lagi PUBG Mobile. PUBG Mobile itu juga bisa berjalan di smooth ultra, nggak sampai ke ekstrim. FPS-nya gue bisa confirm kalau 40 FPS itu pasti ada di handphone ini ya, 30 atas sampai 40 itu pasti ada. Tapi kalau kalian lihat game turbonya itu naik sampai ke 90, ke di atas 60, itu jangan dipercaya. Nanti di akhir kesimpulan gue akan bahas kenapa jangan dipercaya ya. Asphalt 9 itu bisa dijalani dengan cukup oke, meskipun frame rate-nya cuma ada di angka 30-an FPS aja, tapi semuanya tuh bisa berjalan dengan sangat lancar. Hampir tidak ada stutter yang berarti dan juga teksturnya itu pop up, jadi oke banget lah. Untuk Call of Duty Mobile itu juga bisa dijalani dengan cukup oke ya, frame rate-nya bagus, dan ya satu lagi gyroscope. Untuk semua game yang bisa menggunakan gyroscope bisa digunakan dengan sangat bagus di Poco M6 Pro. Nggak ada kendala sama sekali di gyroscope. Untuk GTA San Andreas juga bisa dimainin di settingan yang tengah-tengah lah ya, dan frame rate-nya kira-kira ada di angka 20-an atas sampai ke 30 FPS. Call of Duty Warzone, ini yang menarik. Entah kenapa Call of Duty Warzone itu koneksinya nggak stabil, lagian juga gue mainnya jelek, jadi gue pribadi tidak bisa menilai apakah Call of Duty Warzone itu playable apa enggak, karena di sesi tadi itu kayaknya jelek banget gitu loh. Tapi nggak tahu, gue nggak bisa nilai ya. Mungkin Call of Duty Warzone-nya masih butuh banyak optimasi, karena di beberapa handphone yang udah gue siksa sebelumnya, Call of Duty Warzone emang berjalan tidak baik-baik saja. Lalu yang terakhir, Genshin Impact. Helio G99 Ultra adalah chipset mid-range yang hitungannya masih agak entry gitu ya. Tapi ternyata Genshin Impact bisa dibabat di angka 30-an sampai 40-an FPS tanpa ada cegukan yang berarti. Nggak tahu kalau misalnya nanti pertarungannya makin rame, makin hebat, itu bisa jadi turun. Tapi ketika gue mainin standar-standar aja kayak tadi, itu masih lancar. So, jeleknya ada di mana handphone ini, Poco M6 Pro? Gue mau bahas beberapa hal yang mungkin bisa jadi deal breaker dan mungkin juga enggak nih ke kalian. Yang pertama itu adalah game turbonya alias FPS meternya. FPS meter di handphone Poco M6 Pro itu ternyata masih sama kayak FPS meter di handphone Poco sebelumnya, dan handphonenya Xiaomi juga sama gitu. Dimana ketika kalian buka FPS meter, otomatis FPS-nya tuh tiba-tiba naik, melonjak, sehingga seakan-akan pengen bilang kalau gamenya ini berjalan dengan mulus, FPS-nya tinggi gitu. Padahal gua sendiri ya bisa ngebedain FPS-nya tuh setinggi itu atau enggak. Kalian juga yang biasa main game itu bisa lah, gue yakin mampu untuk ngebedain FPS tinggi dan FPS rendah. Dan game turbo
FPS meternya itu menurut gue tidak bisa diandalkan. Yang kedua, ini berkaitan sama suhu. Memang ketika dimainin, suhu paling tinggi itu muncul di angka 43 derajat Celcius. Bukan sebuah angka yang terlalu tinggi sampai bikin nggak nyaman, tapi 43 derajat Celciusnya itu ternyata nggak turun-turun. Ya turun sih, tapi cuma 1-2 derajat aja, ke 41, ke 42 kayak gitu. Gua nggak ngerti apa yang terjadi di Poco M6 Pro ini. Buat dibilang panas, gua bisa bilang enggak, tapi untuk suhunya itu jadi turun dari angka yang cukup tinggi, itu kayaknya butuh waktu yang agak lebih lama. Pengalaman gua nyobain di banyak handphone, kalau angkanya itu udah 40-an ke atas, di sebuah game misalnya, let's say di Honkai Star Rails gitu ya, kemudian gue pindah ke game yang lain, itu yang lebih enteng, katakanlah kayak Teenage Mutant Ninja Turtle gitu misalnya, itu akan berasa turun suhunya. Tapi di Poco M6 Pro itu suhunya kayak nggak mau turun sejak gue main Honkai Star Rails. Itu selalu ada di angka 40-an ke atas. Jadi kayak what is happening here gitu ya, kenapa nggak turun-turun? Bahkan ketika gue cuma main Asphalt 9 aja gitu misalnya. Soal FPS meter, itulah pentingnya video ini supaya kalian bisa ngeliat wah sebenarnya oke nggak dipakai main, karena untuk case Poco FPS meternya buat gue nggak bisa dipercaya. Terus yang kedua itu adalah suhunya. Suhu juga bukan deal breaker, karena sesungguhnya 43 derajat Celcius itu cuma muncul satu kali, sisanya itu 40 dan 41 derajat Celcius banyak muncul. Itu masih nggak panas kalau menurut gue pribadi. Masih oke-oke aja, dan dipakai main pun masih nyaman banget. Ya, at the end of the day, kita akan bincang soal harganya. Poco M6 Pro itu dibanderol di harga 2.700.000-an ya. Mungkin ada yang harganya lebih murah daripada 2.700.000. Apakah worth untuk dibeli atau enggak? Gue bisa bilang ini sebuah handphone yang worth banget. G99 Ultra akhirnya menunjukkan tajinya yang emang berbeda dengan G99 dan G99 Ultimate. Jadi Poco M6 Pro ini jadi salah satu opsi yang luar biasa bagus untuk harganya, tapi dengan dua catatan tadi. Kalau itu menurut gua nggak penting-penting banget ya. Kalau menurut kalian juga, ya mungkin most of you, kebanyakan dari kalian akan ngerasa itu nggak penting gitu. Jadinya bisa diabaikan. Jadi kalau emang kalian udah kepengen banget beli Poco M6 Pro, sok atuh beli, karena ini adalah handphone yang recommended banget. Oke, that's it. Itu aja video kali ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.